Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan share materi cahaya dan alat optik khususnya untuk bagian mata. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian mata, kemudian fungsi dari bagian-bagian mata, proses pembentukan bayangan pada mata, dan terakhir adalah gangguan-gangguan pada mata. Kita mulai ke yang pertama yaitu mengenai bagian-bagian mata. Coba amati yang tampak pada layar. Di sini ada gambar sebuah bola mata. Bisa terlihat di sini ada kornea. Jadi pohon diperhatikan bahwa di sini ada kornea. Kemudian setelah kornea ini ada sklera di sini. Yang sebelah sini namanya adalah pupil. Kiri kanan pupil ada yang namanya iris. Kemudian di depan pupil ini ada aqueous humor. Di sini ada lensa, di pinggirnya ada otot ciliaris, kemudian di bagian tengah yang sini yang besar ini adalah vitreous humor. Kemudian di sini ada titik yang namanya adalah bintik buta. Kemudian ada retina, sebelah dalam dari retina ada koroid. Kemudian di sini adalah saraf optik dan pembuluh darah. Kita akan lanjutkan ke bagian-bagiannya. Di sini ada yang pertama adalah kornea. Kornea ini merupakan bagian terluar dari mata yang fungsinya untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Kemudian sklera. Sklera ini merupakan bagian berwarna putih dan keras yang fungsinya untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata. Kemudian ada iris. Iris ini untuk berfungsi memberikan warna pada bola mata. Terus pupil. Pupil ini tempat masuknya cahaya ke dalam mata, sekaligus mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Di pinggir lensa nanti ada namanya otot ciliaris seperti yang tadi ditampilkan pada layar. Otot ciliaris ini fungsinya untuk menyesuaikan bentuk lensa sehingga untuk memfokuskan mata. Kita lanjutkan, ada retina. Retina ini untuk menangkap rangsangan cahaya atau bayangan dan mengaturnya menjadi informasi visual yang kemudian akan dikirim ke otak melalui saraf optik. Lensa untuk mengatur fokus cahaya yang masuk dan mempanulkannya ke retina. Ada aqueous humor dan vitreous humor. Kalau untuk aqueous humor ini merupakan cairan berair yang terdapat di balik kornea. Nah, fungsinya untuk membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Sedangkan vitreous humor ini merupakan tempat masuknya cahaya ke dalam mata, sekaligus untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada koroid. Koroid ini untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. Dilanjutkan ada titik bintik buta, ini untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Jadi kalau misalnya titik buta ini ada gangguan atau kerusakan, otomatis si cahaya berkas-berkas cahaya ini tidak akan sampai ke otak sehingga otak tidak bisa mencerna apa yang kita lihat dan kita artinya kita menjadi tidak bisa melihat benda-benda. Yang terakhir adalah saraf optik, itu untuk membawa impuls cahaya ke pusat otak. Itu merupakan fungsi bagian-bagian pada mata. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses pembentukan bayangan pada mata. Jadi yang pertama itu adalah cahaya akan mengenai benda, kemudian benda akan memantulkan cahaya dan akan ditujukan ke mata. Nah, pemantulan cahaya tersebut akan diterima oleh kornea. Dari kornea akan diteruskan ke lensa. Nanti di lensa cahaya akan dibiaskan sehingga terbentuk bayangan yang terbalik pada retina. Selanjutnya saraf-saraf optik atau optic nerve akan mengolahnya dan mengantarkannya ke pusat otak sehingga kita dapat melihat benda-benda yang sebenarnya. Nah, bagian terakhir kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada mata.
Ada 5 macam gangguan pada mata. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Nah, di sini terlihat di layar ada sebuah kotak gedung-gedung yang tinggi, itu tidak nampak jelas gambarnya. Tapi setelah menggunakan kacamata, bangunan-bangunan itu akan tampak terlihat dengan jelas. Nah, ini merupakan contoh dari miopi atau rabun jauh. Mata yang mengalami rabun jauh atau miopi ini, dia tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata yang tidak dapat memipih atau memperkecil jarak fokus. Kemudian penderita miopi atau rabun jauh ini memiliki titik jauh atau punktum remotumnya yang lebih dekat dari titik jauh mata normal atau jarak jauh mata normal yang tak berhingga. Dan kemudian titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina, seperti yang di sini ya, jatuh di depan retina. Kemudian penderita untuk rabun jauh atau miopi ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata yang lensanya jenis cekung atau yang minus atau negatif. Nah, lensa cekung ini kemudian dapat membantu bayangan sehingga dapat jatuh tepat di retina. Gangguan mata yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Di sini ada gambarnya, ada sebuah buku dengan sebuah tulisan itu terlihatnya blur atau membayang, tapi ketika kita menggunakan kacamata, tulisannya akan nampak dengan jelas. Nah, mata hipermetrop ini dia tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena si lensanya ini karena fokus lensanya ini memiliki jarak yang terlalu panjang. Nah, penderita hipermetrop ini memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm dan titik jauhnya berjarak yang tidak terhingga. Bayangan yang terbentuk pada hipermetrop ini jatuhnya di belakang retina, seperti yang tampak di sini ya, jatuhnya di belakang retina. Nah, kemudian untuk menolong orang yang menderita cacat mata hipermetrop atau rabun dekat ini bisa ditolong dengan menggunakan lensa kacamata yang jenis lensanya adalah lensa cembung atau lensa positif. Nah, kemudian si lensa cembung ini dapat membantu bayangan yang semula jatuhnya di belakang retina, kemudian akan jatuh tepat di retina seperti yang tampak pada gambar di sini. Yang ketiga yaitu cacat mata presbiopi atau mata tua. Nah, presbiopi atau mata tua ini merupakan gabungan antara cacat mata antara rabun dekat dengan rabun jauh dan biasanya diderita oleh orang tua ya. Ini terjadi karena daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki jarak titik dekat dan lebih dekat daripada mata normal yaitu kurang dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak hingga sehingga dia tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh. Untuk menolong orang dengan penderita cacat mata presbiopi bisa menggunakan lensa rangkap atau bifokal, yaitu terdiri dari lensa cekung dan juga lensa cembung. Cacat mata berikutnya adalah astigmatis. Astigmatis ini merupakan cacat mata ketika cahaya yang masuk ke mata tidak berpusat dengan sempurna karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Penderitanya tidak bisa membedakan garis tegak maupun garis mendatar. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa yang silinder. Jadi untuk astigmatis ini dia tidak bisa membuat biasanya tidak bisa membuat garis yang lurus ya. Kalau membuat garis lurus dia akan membengkok atau tidak lurus. Nah, yang terakhir untuk gangguan matanya adalah buta warna. Buta warna ini merupakan kondisi mata yang tidak mampu melihat warna secara normal. Dia akan mengalami kesulitan untuk membedakan warna. Kalau misalnya warnanya sebagian saja yang tidak bisa dia lihat, maka disebut sebagai buta warna yang parsial. Atau ada juga yang dia tidak bisa melihat keseluruhan warna, sehingga disebut sebagai buta warna yang total.
Untuk buta warna ini biasanya merupakan penyakit bawaan dan didapatkan sejak lahir. Nah, ini tadi materi mengenai mata, mulai dari bagian-bagian mata, kemudian fungsi-fungsi dari masing-masing bagian mata, kemudian proses pembentukan bayangan pada mata, dan terakhir adalah gangguan-gangguan pada mata. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Berikutnya Ibu akan share materi mengenai sistem ekskresi. Baik, untuk kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.